Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Kanada GP melahirkan drama menarik, apalagi di endingnya Lando Norris mengungkapkan bahwa dia bodoh. Bodoh sebodoh-bodohnya ya. Jatuh. Kan persis banget. Mirip banget. Legoan. Waduh. Itu sengaja kah? Oke. Guys. Alright, ini dia kita balik ke Turning Point dengan member yang selalu rotasi ya, kayak roda berputarnya Oscar Piastri, ya kan? Coach bola. Dan ya, kita akan bahas Kanada Grand Prix yang mana menurut gua spicy-nya di akhir ya, kayak sayang banget. Kayaknya kurang maju dikit gitu biar safety car-nya tuh ada race terakhir tapi malah finish-nya under safety car guys. Jadi ya apa boleh buat, tapi lumayan not bad. Akhir-akhir juga seru. Jadi kita akan bahas nanti. Jangan lupa subscribe dulu ke channel F1 Speed, bantu F1 Speed ke 200,000 subs dan mampir ke channel mampir ke channel kita. Nah, tuh. Nanti ada di deskripsi semua linknya guys ya. Alright. Mantap. Seperti biasa skor dulu guys ya. Gue udah bilang kemarin, gue dulu aja karena gue udah bilang ke di mana-mana skor gue 8. Di mana-mana skornya 8 mulu gitu ya. 8. Karena kemarin mungkin kalau kemarin itu nggak ada crash di akhir mungkin 7 gue kasihnya. Tapi karena ada crash jadi 8. Tapi kalau misalnya kemarin safety car-nya lebih dulu mungkin bisa 9. Mungkin. Wah, iya. Ini 8. Gue mau kasih 8,5 nanti ada yang OCD. Jangan setengah dong bang gitu. Udah 8 aja. Gak usah ini ya. 85/100 dah. Tuh. Oke. Oh, jadi oke, kita pakai scale 100 ya. Pakai scale 100 aja deh biar bisa setengah, Cok. 85 gampang 100, guys. Oke. Ilham. 80 dari 100. Oke. Sebenarnya kemarin gue sempat ngobrol sama Mike kan, kita sempat bilang, nih kayaknya balapannya bakal boring nih guys kalau gini-gini. Ternyata di luar ekspektasi balapannya banyak juga overtake-nya. Strateginya juga banyak bermain cukup oke. Badutnya juga ada kiri dan kanan, merah dan oranye. So, ya 8. Oke lah guys balapannya, dan juga selamat untuk Antonelli ya. Podium termuda ketiga ya. Gue gak sadar keduanya Lance Stroll anjir ternyata. Lance Stroll di bawah. Iya anjir, 2 Lance Stroll, 1 bro. Max. Gila, duanya Lance Stroll. Lance Stroll bro. Zaman itu ya. Sekarang ada udah zaman ada itu. Stroll. So ya. Jangan sampai Kimi menjadi Stroll ya. Betul. Kemudian kita akan berikan ke Dims. Sama kayak orang-orang sih. Kita Kanada kan expect-nya bakal boring apa gimana. Cuman gara-gara aspal yang 49 derajat itu bikin semua strateginya hancur. Lu mau pakai ini, pakai itu, mau pit lap berapa jadi hancur semua. 85 sih oke lah. Meskipun ada safety car di akhir tapi tetap nggak mengubah serunya, tetap di strategi balapan semalam itu. Gokil, 85 ya. Regi Ardansa. Gua kalau overall Kenapa jadi ngeblur atau gue ngelek? Ada apa? Gua kalau overall dari keseluruhan lebih ke kuali ke sama balapan 9 deh. Karena gua gak expect ada Colapinto di top 10. Ya maksudnya ya starting gridnya kayak gitu. Cuman balapannya juga gue setuju kayaknya bakal boring, tapi endingnya malah bikin viral ya. Seru ya balapannya ya. Di luar ekspektasi gue tuh endingnya guys. Itu dia. Gokil. Jadi 8 lah kurang lebih rata-rata dari kita teman-teman ya. 8 lah ya. Kalian bisa tulis skor kalian sendiri di kolom komentar. Dan ya kita akan bahas kemarin Mercedes kok bisa strong banget ya. Karena biasanya enggak. Beberapa race kemarin juga enggak. Dan Russell udah bilang karena suhu ya, seperti biasa. Iya. Suhu Kanada yang dingin, walaupun aspalnya panas, tapi suhu temperatur yang lainnya itu dingin lah, hawa di sana gitu ya. Jadi 24-25. Itu yang bikin mobilnya Mercedes itu bisa kenceng guys. Masalahnya kencengnya tuh literally di awal Max kita udah berharap wah turn 1 Osama bin Russell sama Max Taliban ini. Anjir. Ya kan, first Taliban ini bisa ada something gitu. Ternyata
nggak ada apa-apa di turn 1 Russell-nya bagus, entah Russell-nya yang bagus atau Max-nya yang kurang bagus ya startnya ya. Biasanya soalnya kan Max selalu bagus tuh, dan ya kalian lihat Piastri macam-macam lah, banyak lah kejadian Max di turn 1 kan. Ternyata kemarin malah, makanya kita bilang boring, lempeng nih balapannya nih, kelar nih gitu kan. Tapi walaupun kemarin Max sedikit membantu Kimi ya, Kimi terbantu Max ya, Max kan sedikit oleng atau gimana, Piastrinya jadi kedorong keluar, jadi ketahan. Terus Kiminya ngikutin Max Verstappen gitu, terus akhirnya Kimi sampai finish deh gitu kan. Walaupun terakhir mungkin kalau nggak ada Korir Shopee yang berciuman, sepertinya mungkin bisa ketangkep ya tuh Kimi kayaknya ya. Tipis mungkin. Tipis ya. Tipis. Lap 69-70 mungkin bakal ada dive ngaco. Iya. Karena mereka kemungkinan besar. Iya, keduluan battle gak sih? McLaren battle-nya terlalu kecepetan karena mereka battle bikin Kiminya kabur gitu loh. Kabur. Itu sih. Karena kemarin itu Lando megang tire advantage soalnya dari Piastri kan. 2 lap. Lebih 2 lap. Bannya Piastri 7 lap, bannya Lando 5 lap. Ya, 3 lap, 3 sampai 2 lap, gue lupa. Megang tire advantage kan, dan kita tahu kemarin emang tire decknya lumayan parah. Ya. Dan ternyata bukan Piastri yang nyampe duluan ke depan, tapi malah Lando duluan yang nyampe ke Piastri. Malah diserang duluan, buka gap ke Kimi Antonelli-nya, dan malah justru battle-nya belum mulai. Dia 2 papaya itu malah jadi papaya geprek di tempat yang persis sama dengan tahun 2011. Iya, betul banget. Dan waktu angle kameranya lagi begitu, terus tiba-tiba wingnya jatuh lah persis ini bro. Carbon copy anjir. Kok mau gitu ya bikin. Gue gak ngerti ya, gue ngertinya setelah ada yang kemarin pas itu ada yang nyawer gue gitu. Kejadian itu persis di media share gitu. Anjir persis banget. Persis. Jenson Tombol sama Lewis guys ya. Dan sama-sama McLaren juga kan. Sama-sama McLaren juga. Sama McLaren, sama-sama pas di papan tengah mau gini ke atas, dan sama-sama ngotot depannya. Dan tapi si drivernya udah sadar ya, si Russell juga langsung bilang kan sama Max. Ini persis banget. Iya, Lewis sama Button 2011. Ya 2011 bener katanya. Waktu itu 2011 balapannya emang ikonik banget. Pitnya sedikit gue ada 6 apa 7 gitu. Itu kan balapan terlambatnya sejarah. 4 jam balapannya itu. Kok bisa? Karena hujan. Hujan red flag gitu, terus kayak Vettel hilang race win-nya di lap terakhir atau 2 lap terakhir ya. Di tikungan kiri kanan sebelum DRS 2 itu. Di tempat Mercy kuat banget. Setiap Piastri deket di DRS, Kimi selalu punya exit yang kenceng banget. Bagus. Jadi setiap Norris yang deket, kan ada yang bilang kan kenapa Piastri. Di story-nya Mike, kayak ada story-nya Mike tuh. Kenapa Piastri gak ngasih lewat Lando aja kan biar bisa bla bla bla. Piastri bukan pelan, Piastri itu ketahan Kimi, makanya dia kena dirty air dan stuck di 0,5. Nah, karena dia harus makanya Lando nyamperin. Lando kan clean air nih, nyamperin nih. Ujung-ujungnya pas mereka bareng, stuck kan ujung-ujungnya kan. Iya, sama-sama. Battle for Championship, pace-nya sama, ya ngapain ngasih gitu loh. Banyak tapi faktornya kemarin. Ada faktor ini juga, back marker kemarin lucu banget, rame banget itu. Nyebelin banget sama gue. Tapi nambah bumbu-bumbu gitu loh kemarin. Jadi parah. Ada back markernya itu. Karena kan dia semuanya ngumpul di situ kan. Ada dari siapa sih? Carlos, Ocon, Tsunoda, Trafficnya parah banget kemarin. Parah banget kemarin. Parah banget. Bearman yang lama sih. Bearman sih lama banget. Bearman ada yang ngeselin satu momen itu. Bearman ngeselin banget. Gimana dia nggak minggir itu? Oh, masuk di tikungan itu di tikungan Chicane sama Button itu. Ya yang kiri itu iya. Itu Bearman dia stay di sebelah kanan anjir. Oh my god. Pas lu lihat, waduh Bearman ngapain ini dia stay di sini. Ngeblur. Kenapa ya, tapi Kanada itu selalu trafficnya bisa banyak gitu, gila. Jadi apa memang karena tim papan atasnya emang sekenceng itu ya sampai sekenceng itu kayaknya. Sekenceng itu plus banyak juga kemarin masalahnya tim papan tengah dan bawah itu yang pakai two stop strategi doang gitu. Jadi atau one stop ya. Ya. Jadi makanya akhirnya
tahan terus gitu, kekejar terus sama yang Iya, depan betul. gitu kan. Itu guys yang Betul. membuat kemarin tuh banyak traffic banget gitu kan. Jadi ya Mercedes ya kita pantau, dan menurut beberapa orang termasuk Leclerc kemarin di wawancara, dia bilang ini kayaknya one off-nya Mercedes deh. Mercedes nggak bisa setiap track, tapi semoga gue salah katanya Leclerc gitu. Apakah menurut kalian benar? Apakah ini one off buat Mercedes? Karena Mercedes hitungannya Mercedes kan sekarang menang duluan nih daripada Ferrari. Max sudah menang, McLaren udah menang, Mercedes sekarang udah menang. Ferrari belum nih. Nah, kemarin Leclerc ditanyain gimana nih? Kompetitor lu udah menang nih. Terus kata Leclerc gitu guys. Ya ini one off-nya Mercedes nih kayaknya emang sirkuit spesifik kata Leclerc gitu. Kalau dingin gue selalu percaya sama Mercy, beneran dah. Kemarin dingin 24 derajat loh, menang kenceng tuh mobil. Asal jangan panas aja kayak di Catalunya. Austria berapa derajat ya kira-kira ya Austria around Fancy 24, 26 I guess. Tahun lalu Mercedes menang di Austria guys ya. Nah ini. Menangnya Tahun lalu kan karena ada labas Monas gitu. Itu menang, win tapi Win is a win, intinya bro. punya Ya, pace oke podium lah, lah win ya. is a win lah. Oke. Punya pace podium lah gitu kali ya. Let's say punya pace podium ya. Pace podium kayaknya masih punya sih kalau Austria ya. Tapi ya kita punya Max sama McLaren yang spesifik kencengnya di Austria. Bisa jadi Leclerc yang bisa menang. Gue sih masih ngarep sih Ferrari masih berpunya kesempatan menang di Austria ya, karena ya mereka kan punya long speed corner yang bagus ya, cuma strateginya ya plan A, plan B, no I think plan C. Terus tahu kok kita nge-stop, enggak kita plan B aja lah. Udah masuk kah kita ke pembahasan tim badut merah ini? Oh iya, sorry. Intinya gue ngarep Dua loh. Iya gue ngarep dia menang. Menjungging ya, menjungging Ferrari ya langsung. Ada dua, ada dua. Yang pertama tadi itu soal plan B sama plan C. Itu udah dibilang, gue gak mau begini. Masih dikasih juga kan plan B. Bannya masih bagus katanya. Ada satu lagi yang bikin gue kesel banget. Yang mana? Itu timing pitnya Hamilton jelek banget. Iya. Oh iya anjing. Oh my god. Jadi Hamilton dikeluarin di traffic ya Yuna ya. Jadi Hamilton kemarin dikeluarin di traffic, kita juga udah ngomel-ngomel ini siapa sih yang ngitungin windownya, kenapa ditaruh di tengah-tengah traffic gitu kan. Tapi kemarin Hamilton memang selain emang jelek balapannya, tapi dia juga mobilnya kenapa? Ketabrak groundhog ya kayak nabrak groundhog apa sih? Ya binatang lah pokoknya kayak hamster. Ya gue gak tahu bahasa Indonesianya apa. Ya berang-berang mungkin ya. Yang jelas Sonic. Memang Hamilton selain balapannya jelek, tapi ya maksudnya emang mobilnya juga pelan gitu. Jadi ya udahlah, kita nggak bisa ngomong gitu. Jadi kita coba fokus ke Leclerc-nya aja karena untungnya masih bisa bertahan lah, Hamilton masih bisa bertahan gitu kan. Jadi tetap not bad. Nah, sekarang yang masalah Leclerc-nya nih. Leclerc-nya kan minta one stop kemarin. Kenapa tiba-tiba dikasih plan B gitu kan? Kan mereka kan bilang nih, we are on plan B. Terus Leclerc bilang, I think plan C. I think plan C. Terus tiba-tiba next radionya, kan itu si Brian udah jawab, oke, gue kira kopi atau oke gitu lupa. Kopi. Beberapa lap berikutnya box nih. Terus box terus Leclerc tanya kan, lah kok box sekarang? Terus si Brian jawab, you are on plan B. Lah kan gue udah bilang plan C kata Leclerc. Itu aneh banget sih. Oke. Gak ngerti ya tadi berarti ya. Itu kayak, gue mau Indomie goreng dong. Nih, lah kok kuah? Orang gue maunya masak kuah. Nah itu makanya. Itu bener. Gue tuh lebih suka stylenya engineer lain. Kayak contohnya kemarin Lando. Kalau safety car lu mau speed bands off gak? Nah masih tanya. Masih tanya gitu. Oke. Orang kan bisa, si Brian kan juga bisa tanya, Clerk, yakin lu mau plan C, tire lu gimana? Kan bisa tanya gitu. Jadi yang balapan lu apa Leclerc nih Brian, gue pukul nih. Anjir. Ya Brian lah, perantara. Saya ngasih strategi, udah kayak mati gitu, harga mati. Pokoknya apa strateginya B, udah gak mau yang lain gitu. Aneh banget sumpah. Kayak bocil kalau udah maunya AA gitu diturutin gitu. Itu kayaknya guys yang harus fleksibilitas Ferrari sih yang harus dikeluarkan ya, karena mereka nggak fleksibel sama sekali. Soalnya kayak ya udah plan A gitu. Terus lu ngapain bikin ABCDE? Ngapain?
Ya udah bikin satu strategi aja kalau kayak gitu. Gak usah nanya pembalap kalau Iya. emang lu gak mau nerima pendapat dia gitu loh. Iya, ya udah langsung kita plan B, pokoknya plan B gitu. Gue kalau jadi Leclerc gunanya debrief tuh apa sih anjir? Kayak gini kita udah balapan ke-10 nih. Mereka selalu evaluasi setiap balapan gitu. Tapi kok masih aja kejadian, heran gue. Masih aja loh. Gila, gunanya apa? Wajar sih rumor-rumor kemarin Leclerc nggak mau di Ferrari bla 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 itu ada, gue sih percaya sih. Make sense anjir. Iya. Walaupun ditampil sama Leclerc ya. Ditampil itu cuma itu aja kayak ditutupin aja itu kali mah. Padahal kalau dia keluar ke Mercy juga gue dukung sumpah. Gue dukung lo keluar ke Mercy beneran. Gue cuma bingung Sahur aja Ferrari dah. kalau Leclerc keluar tuh kemana Dims? Masalahnya Masalahnya seatnya lagi kompetitif. Iya. Bingung kemana. Bingung seatnya di mana gitu. Jadi ya let's see. Gue sih masih kepingin Leclerc di Ferrari ya. Gue cuma masih kepingin. Masa di WEC? Tapi di WEC. Leclerc udah bilang kan dia nanti akan balap WEC, cuma ya nanti. Aja gitu. balap di Lembang nanti. Setelah F1. Jadi ya let's see. Gue masih berharap WDC-nya Leclerc di Ferrari. Ya maksudnya kapan aja terserah, tapi tetap di Ferrari. WDC. Masalahnya waktunya udah bahaya nih. Udah ada Kimi sekarang, udah ada Piastri yang jauh lebih muda. Jadi kayak waktunya Leclerc nggak banyak juga gitu untuk bisa ngerebut WDC tersebut gitu. Jadi ya mungkin umur berapa ya? Lewis terakhir WDC umur berapa ya? Yang waktu dikalah 36, 37, 36. Oh berarti masih bisa. Masih bisa. Tapi waktu regenerasi aja lah. Waktu Lewis WDC masih belum ada ini ya. Masih belum ada kayak yang ngeri-ngeri ya. Belum ada, maksud gua kayak belum ada Kimi, belum ada Piastri. Belum. Ada Kimi Räikkönen. Jelek menurut gua waktu itu. Iya bener. Rosternya waktu Hamilton juara 4 kali itu menurut gua fieldnya lagi gak kuat-kuat banget. Selain Mercedes lagi kuat ya waktu itu ya. Teammate-nya gak kuat. Vettel makes too many mistake. Vettel terlalu banyak kesalahan. Kimi udah di akhir karirnya. Kemudian Red Bull gak konsisten sama mobilnya waktu itu. Max Daniel kan compare waktu itu kan. Ya walaupun dua-duanya oke, tapi kan mesinnya waktu itu Leclerc juga baru masuk F1. Leclerc masuk 2019. 18 baru di Ferrari kan. Di Ferrari 19. Jadi emang sekarang fieldnya butuh terlalu timing juga sih, sama lah kayak kita main CS, butuh timing kita. Gokil. Anjir. CS guys ya. Tapi sekarang kayak itu fieldnya sekarang gila banget. Kalian ya guys yang sekarang nonton F1 itu harusnya seneng banget karena dulu F1 gak seseru ini mungkin. Maksudnya fieldnya tuh gak se-tight ini gitu ya. Sekarang fieldnya super ini angkatan tight. Yang bagus ini. Ini angkatan bagus banget ini. I guess terakhir kali begini kayak 2002-2005 ya, kayak Button, Kimi, Alonso naiknya bareng. lagi nongol, lagi naiknya bareng-bareng tuh. Terus di atasnya lu lagi punya Xiaomi. Nah, Schumacher mulai turun. Iya, tapi maksudnya masih di peak performance gitu lah. Di bawahnya tuh yang naik tuh Button, Alonso, terus masih seru lah. Ada JPM gitu-gitu kan. Iya, Montoya mirip-mirip nih begitu. Itu ini lagi seru banget. Bahkan bukan di depannya doang ya. Sekarang di depan kita punya George, ada Piastri, ada Lando, terus juga ada Kimi lah. Yang satu generasi di bawahnya. Di belakang kita masih punya Carlos, masih punya Alex. Yang old gun-nya kita masih punya Hülkenberg. Iya. Harus bilang Hülkenberg lagi sangat-sangat di performa topnya dia, mempersiapkan 2026 dan gue sangat-sangat excited nanti 2026 akan gimana sama Audi ya dia. Audi lagi. Just give my guy winning car ini. Asli jago banget gila. OTW ini. Yes. OTW Jordan. Belum lagi kita belum ngomongin ada angkatannya Isak yang sekarang kan, angkatannya Isak, Berman sama ya Isak, Berman, Antonelli sama Lawson maybe ya. Yes. Jadi tapi kita balik ke Kanada lagi guys ya. Ini nanti takutnya terlalu jauh ya. Jadi kita balik dulu ke Kanada. Yang mana ada mungkin beberapa catatan sih untuk beberapa tim ya. Kayak misalnya Williams kemarin Carlos Sainz P10 jadi not bad juga. Dan dari 16. Dari 16. Carlos Sainz kemarin dari 16, posisi 16 guys ya. Tapi driver of the day-nya Kimi, tapi memang Kimi layak sih. Deserve.
Tapi at least William juga masih strong gitu ya. Masih strong, masih konsisten. Albon doang yang apes ya. Albon apes. Sayangnya Albon tidak membuat safety car ya. Dia langsung parkir di exit gitu ya. Langsung aman mobilnya dia. Aman mobilnya. Padahal. Lagi-lagi. Tapi William beberapa kali memang jebol kayak kemarin di quali. Albon juga kena. Nggak tahu dari mana tiba-tiba dar gitu hilang semua engine covernya. Gue kira DNF loh Dims, ternyata bisa diganti ya engine cover anjir. Engine cover bisa dipasang dan emang serapuh dan setipis itu engine cover. Ya itu dari karbon doang guys ya by the way, engine cover dari karbon. Sama emas. Emas ya, kayak Dims, emas ya. Oke. Dan ya itu Williams, terus apa lagi? Aston Martin juga kemarin not bad, Alonso juga somehow masih bisa bertahan. Kemarin tuh pokoknya yang balapan sendiri tuh Hamilton, Alonso. Betul. Alonso terakhir hampir loh sama Hülkenberg loh. Iya sih. Tipis mereka di akhir. Hülkenberg juga GG ya, 2 kali berturut-turut poin ya. Hülkenberg. Kemarin Hülkenberg nyalip Ferrari di Spanyol. Nah di Kanada Hülkenberg nyalip Yuki Tsunoda, nyalip Red Bull kemarin. Jadi, ya tapi pengalaman gak bisa bohong ya. Masa gue gak bisa bilang on my defense sih, ngapain gue ke defense Yuki Tsunoda, tapi kemarin mereka emang lagi beda strategi sih. Beda strategi. Hülkenberg udah masuk. Udah mau masuk kayak two stopnya dia, Yuki lagi nyoba golong 50. Oh iya dia one stop ya, benar. One stop. Dan di akhir cuma nyampe di 12 ya. Oke, tapi mungkin gue rasa masih kurang. Ya penaltinya P18 BS sih. Tapi sama Carlos Sainz sama ya. Carlos Sainz start 16 finish 10. Iya. Yuki 18 finish 12 pas. 12 sebenarnya sama ya. Sama. Naiknya sama. Tapi bedanya emang. Bedanya Yuki di Red Bull, Sainz di Williams. Nah, jadi sama enggak tuh? Itu. Iyalah. Tentu saja. Harusnya Yuki lebih kenceng. Harusnya bisa P10 itu Yuki. Harusnya. Cuma ya kita lagi-lagi enggak tahu ya Yuki, karena menurut gua selama Yuki pindah ke Red Bull sampai detik ini gue belum lihat balapan yang normal buat Yuki Tsunoda. Ada aja. Ada aja. Penalti. Jadi belum kita nilai. Iya. Jadi kayak kalau kita lihat performa di balapan sebenarnya not bad ya. Ya kita selalu lihat dari belakang balik depan, dari belakang balik depan. Kemarin di Spanyol start dari pit lane balik ke depan. Walaupun nggak poin tapi maksudnya 11-12 gitu masih sama. Sekarang sama dari belakang 18 start finish P12. Jadi kayak masih oke sebetulnya. Tapi mungkin kita kalau mau lebih sedikit apa ya istilahnya keras gitu dalam menilai Yuki, harusnya nggak boleh segitu karena dia untuk bisa ke P11 dan 12 itu cuma mengalahkan mobil-mobil yang pelan banget kayak Vicar, kasarnya ya Vicar, and then Kick Sauber, Alpine, Aston, yang mana memang secara mobil ya lu emang harusnya ngalahin mereka gitu kan. Harusnya bisa. Jadi makanya harusnya Yuki tuh bisa P10 minimal P10. Makanya oke lah karena dia start selalu dari paling belakang. Kita tunggu deh. Besok Austria kan emang tempatnya Red Bull nih. Nah, engine dia baru juga. Engine baru. Jadi kita akan nilai Yuki. Ya semoga Yuki nggak apes lagi ya karena apesnya ada aja lah. Yang red flag infringement lah. Aduh ada aja lah pokoknya lah. Padahal itu kan kemarin Piastrinya emang lagi pelan kan, apa trouble gak sih? Iya makanya gue gak tahu. Gue lagi pelan makanya sama Yuki ya dilewatin ya secara rule book. Lu nge-overtake orang yang lagi pelan gitu ya penalti. Gue gak nonton soalnya. Itu kan di praktis ya? Iya di praktis. Ya, gue gak nonton praktis jadi gak begitu ngerti kejadiannya. Cuma yang gue tahu dia nyalip under safety red flag gitu kan. Jadi ya intinya keras juga ya nyalip begitu doang nih 10 grid bro. Jadi ya intinya apes lah, gue bilang sekali lagi apes buat Yuki gitu kan. Belum ada balapan normal buat Yuki, makanya besok Austria kita pantau gitu guys ya. Start ke 6 aja udah bangga gue. Ya 8-9 gue oke lah. 8-9 gitu. Dan dia bisa finish juga stay di posisi stay aja dah nggak apa-apa 8 gitu udah oke gitu. Jadi kita lihat karena sekarang kalau kita lihat di konstruktor, lihat tuh Red Bull nomor 4 di standing guys. Karena gak ada ya Max Verstappen doang yang nyumbang poin, sementara yang lain Ferrari juga dua-duanya poin, Mercedes dua-duanya poin. Kemarin 1-3 Mercedes, Ferrari udah kesalip. Jadi ya McLaren gak usah dibilang lah, udah terlalu jauh ya. Menurut gua tahun ini udah jelas
WCC-nya McLaren udah pasti, udah WCC ya, jauh loh, gila. 95 lah, 95%, 5%-nya ya kalau ada something tapi kan nggak kecil banget gitu kemungkinannya. Ya. Kalau WDC mungkin masih bisa menari-nari WDC-nya, tapi WCC-nya udah pasti McLaren gitu ya. Jadi let's see. Kemarin Kanada bisa kita bilang Lance Stroll juga menurut gue kayak gak niat balap ya. Rumah lu sendiri loh. Ya kan? Ya itu kan maksain itu. Tapi menurut gue ya gak bisa sembuh. Bener sih, itu kayaknya lebih terlalu maksa sih, kayak ya udahlah ini karena home. Dia beneran cedera apa enggak sih pertanyaannya? Atau cuma isu-isu aja gitu karena dia kemarin ngamuk. Bener katanya, cuma gara-gara kakaknya itu gara-gara ngamuk dan gebrak-gebrak gitu. Ya, gebrak-gebrak itu. Oh, dia tuh ngamuk, gebrak meja, marah-marah. Terus tangannya cedera lagi. Iya. Nah, Rek, tangan cedera biasanya sembuhnya berapa lama, Rek? Buat dia setahun loh, Rek gitu. Ya kalau misalkan fraktur bisa setahun, tapi kalau misalkan memar-memar lumayan gitu 2 bulan harus lama itu kayaknya. Iya. Kalau misalkan itu kayaknya dia cuma suntik apa namanya? Biasanya Rek buat ngilangin rasa sakit. Iya, painkillernya itu bisa. Ya. Paling cuma dikasih painkiller aja gitu terus kelar ya tangan lu berasa kayak 6 gitu terus kelar, aduh anjir sakit banget lagi. Yes. Masih gitu guys ya. Itu gak 100% hilang sih sebenarnya. Ya itu kurang lebih Lance Stroll. Ya, oke lah kita kasih keringanan karena dia cedera. Mending kemarin kasih Van Dorn aja, Cok. Yang balap. Iya, Drugovich gitu ya. Udah ngarep. Iya, Van Dorn atau Drugovich. Oh ya Drugovich ya yang ini ya, yang nggak, dia rela nggak ikut 24 jam Le Mans kan ya. 24 hour. Le Mans. Gitu. Jadi ya udah lagi Ferrari menang di Le Mans. Oke, jadi Independen lagi bukan pabrikannya. Leclerc kasih selamat loh waktu di ini kan di video yang after race itu. Congratulations untuk Ferrari di Le Mans katanya. Semoga aku juga menang gitu ya. Semoga Ferrari yang di sini menang juga gitu. Aduh. Boclok. Hebat itu, tapi merah yang itu hebat sih. Terus gue pengen nyebut banget itu 5 stinnya Kubica di akhir tuh GG banget, gila. 5 stin guys, gila. Di balap 20 jam lebih terus kita selipin dikit ya, terus 5 stin guys, satu stinnya itu sekitar 35 sampai 40 menit harusnya seingat gue. Which means berarti lu bawa 200 menit 3 jam guys Kubica bawa. Tangannya cuma satu yang aktif guys. Satu tangan kiri doang. Emang ke tangan, gue gak tahu nih tangan Kubica kenapa emang yang kanan. Kan dulu sempat crash terus sekarang, jadi dia dulu waktu di F1 pun Mike, dia naikin gigi itu tangannya itu cuma ditaruh gitu di setirnya. Ditaruh gitu dan naikin giginya F1 kan bisa lo giniin kan, bisa lo dorong gitu. Jadi dia tuh seingat gua tapi dia nyetir masih 2 tangan. Cuma yang taruh dua, tapi powernya cuma di satu tangan. Yang tangan satu laginya itu kalau lu lihat gitu, tangannya udah semi nggak aktif gitu lah. Yang dulu dia hampir meninggal itu kan, yang di dia hampir kontrak, dia hampir jadi pembalap Ferrari kita guys 2012. Asli itu dulu salah satu talenta pembalap kita loh, Dimas ngomongnya. Iya, pembalap kita Ferrari, bro. Tapi dulu emang salah satu talenta paling bagusnya F1 yang levelnya setara sama Lewis guys dulu. Iya. Lewis yang bisa counter cuma 2, Rosberg sama Kubica. Iya. Sayangnya Rosbergnya langsung pensiun, Kubicanya apes. Kubicanya tangannya udah apes. Ya itu guys ya. Gitu ya. guys. Banyak yang bilang balapan itu semuanya skill. Enggak guys, balapan itu juga ada hokinya guys ya itu. Kalau hoki lu nggak ada ya itu jadinya kayak Kubica. Kalau Rosberg emang bukan hoki, kalau dia itu pilihan hidup ya. Gue mau finish di atas gue gitu kan. Jadi ya tapi bener pilihannya Rosberg bener. Lihat sekarang Hamilton bingung dia, anjir gue mau finishnya di posisi berapa nih gue ya. Gue mau pensiun gue keadaannya gimana nih? Nanggung gitu. Banget. Gitu kan. Tapi mungkin kapan lalu kalau 2021 Hamilton 8 langsung pensi kayaknya dia guys. Mungkin ya. Bisa jadi ya. Harusnya sih. Maybe gitu. Gue pensi aja lah. For all the kids out there. Who dreams impossible. Ngomong gitu lagi. Iya. Ngomong gitu lagi. Ternyata dia pensiun tuh waktu itu. 2021. Gak jadi pensiun. Jadi dia masih mengejar the lost WDC-nya guys. Yang gak tahu kapan akan ditemukan. Ferrari. Ingat, duit bisa dicari, tapi waktu tidak bisa guys ya. Gila, Mike Tenaldi 2025 guys. Gila.
Boleh kan begitu? Beda lagi. Ya kan dia semakin tua soalnya kan. Jadi waktu duit bisa dicari, waktu akan terus menghilang guys ya. Jadi manfaatkan waktu kalian dengan orang tersayang. Anjay. Enjoy dong as long as they last. Udah kayak iklan-iklan Thailand dong lu. Iya, dramatik banget iklan pelapor gue udah lah ini. Iklan-iklan Thailand ya. Oke, jadi itu guys ya, kayaknya Kanada emang gak banyak yang bisa kita bahas juga. Dan balapannya karena emang straightforward gitu dari awal sampai akhir, gak berubah ya. Russell, Kimi, Max udah dari awal bertiga itu doang di akhir mau dikejar tapi crashnya membuat kayak malah menyelesaikan balapannya itu sendiri, crashnya Lando. Mungkin kita bahas sedikit crashnya Lando lah, dari kita belum bahas ya. Anjay. Karena ya semuanya udah jelas itu masalah Lando. Cuma mungkin gimana ya kita bahas mungkin dari segi apa yang seharusnya dilakukan nih. Ya yang harusnya dilakukan ya dia ke kanan, jangan ke kiri. Belok kanan. Belok kanan ganteng. Gimana Rek? Marah-marahnya Rek. Yaitu dia udah mengungkapkan bodoh. Iya, Norris sendiri. Dia yang bilang bersin mulu tuh anjing. Iya bersin dari tadi, mic-nya gue mute dulu. Kalau gak kencang banget bersin dari tadi. Nah itu guys ya, jadi ya mungkin lu Gam sebagai steward IMI yang bersertifikat nih, resmi nih. Gimana? Apa yang harusnya gimana tuh gitu? Apakah ada salahnya Piastri? Enggak ada. Purely Landonya kaget aja. Kan lu di dalam kokpit kan. Nah. Terus lu lagi ngedeket orang. Lu kaget aja seberapa kenceng lu ngedeketin orang gitu. Iya, sama mungkin pas makanya kan yang pertama nyangkut wingnya dulu kan. Iya, mungkin Lando expect itu kenanya di depan lagi. Jadi Piastri kan dalam satu waktu ketika mau ngambil corner yang di depannya, dia pasti akan belok ke kanan. Iya. Karena memang naturalnya begitu kan. Kan cornernya soalnya agak kanan karena, guys. Iya betul. Cuman karena exitnya jelek, terus juga Lando ada di dalam kokpit, ngedeket, ya emang gua pun kalau secara insting pembalap gue pasti akan ambil inside, karena inside-nya kalau lu ambil inside lu bisa nge-kill orang yang di luar. Nge-kill itu dalam artian lu bisa matiin line orang yang di luar, lu bisa buang dia sejauh mungkin, lu bisa compromise orang yang di luar untuk turn 2-nya lu bisa di depan. Yes. Karena lu kasih Landonya di luar, Piastrinya di dalam, 9 dari 10 mungkin Piastri bakal di late break, terus Landonya gak dapet space di luar mungkin. Jadi gue ngerti Lando mau ngapain di situ, tapi karena exitnya udah ke compromise juga dari chicane terakhir, dan juga di dalam kokpit lu nggak bisa lihat wing lu, kaget itu gue rasa mah. Karena Piastrinya pun cuma cornernya itu mirip sama corner bakunya crashnya Sainz sama Checo guys. Jadi emang bedanya kalau Sainz Checo itu dia masuk, kalau ini nikungnya keluar gitu. Jadi keluar. Jadi ya mungkin ya itu tadi yang seperti Ilham bilang, Landonya mungkin kurang aware sama kurang prediksinya mungkin salah ya, misjudge yang gue bilang gitu kan. Misjudge betul. Jadi ini nggak apa-apa. Wajar. Cuma menurut gue di level McLaren ya mereka ini kesalahan yang menurut gue sangat fatal buat McLaren gitu, karena Landonya jadi 0 poin juga, terutama buat Lando gitu. Jadi ya harusnya gak ada kesalahan seperti ini. Jadi gak tahu apakah Lando udah kena mental sampai kesalahan-kesalahan yang menurut gue kesalahan ini kesalahan simple ya. Maksudnya simple dalam artian di level mereka ya. Ini kesalahan kecil gitu di level mereka ya. Kalau kita ya mungkin bisa. Tapi costing banyak banget. Iya. Jadi gak seharusnya kesalahan seperti ini terjadi. Sekali lagi untuk level Lando dan McLaren guys ya. Jadi ya mungkin kalau yang ngelakuin ini kayak Kimi atau Bortoleto yang baru-baru gitu wajar. Pinto gitu wajar. Nah ini McLaren nih, apalagi Lando nih yang udah berpengalaman lama nih gitu kan. Sangat berpengalaman Lando Norris ya. Ya, let's say tapi baru sekali lah begini ya. At sayang least, banget. Tapi toleransi gue cuma sekali nih doang. Enggak, menurut gue nggak begini lagi. Menurut gue ini udah kedua kali sih Dims. Kesalahan yang di Jeddah itu menurut gue udah gue hitung 1. Oh Jeddah. Jeddah yang dia kualinya crash ya. Itu udah menurut gue udah mistakes. Dan ini misjudge kan juga termasuk mistakes dari Norris kan. Kan dia juga udah ngakuin gitu. Jadi
ini kedua kalinya Norris ngelakuin mistakes yang lumayan fatal gitu. Ya kemarin bisa finish 45 jadi 4-0 gitu kan. 4 DNF gitu. Sayang banget gitu loh. Ya, jadi abis ini nggak boleh ada gini lagi. Satu kali pun nggak boleh. Iya ya menurut gue jangan sampai ada yang ketiga gitu. Dapat piring cantik nanti Lando Norris ya. Ya gratis lagi. Boleh jadi, itu. Ya untungnya McLaren sekarang jauh guys di atas. Betul, jadi dia ya oke lah, nggak yang melukai banget gitu. Bayangin kalau mereka ketat sama Mercedes atau ketat sama Red Bull atau sama Ferrari, ya ini malah membuang chance mereka untuk WCC gitu. Untungnya ya mereka masih punya ruang lah untuk kesalahan-kesalahan konyol seperti ini gitu. Masih ada gap jauh. Jadi ya oke lah, masih aman lah gitu. Room for error ya. Cuma gue gak nyangkanya aja Norris gitu yang ngelakuin ini. Bukan Piastri. Harusnya kan kalau secara pengalaman Norris yang lebih pengalaman gitu loh dari. Iya tapi anehnya kemarin kita lihat Piastri dikejar, dia tenang banget anjir, nggak tenang aja, chill gitu. Tenang banget. Dia nggak sama sekali ngelakuin defense, malah makin ngejar ke depan ke Kimi, nggak defense sama sekali ke Lando. Chicane itu si Piastri ngedive Norris loh. Bukan dive ya. Late braking. Kan di dive di hairpin, di dive terus di switchback, exitnya bareng side by side. Di chicane di late braking, Landonya dapat exit bagus, terus dar gitu ya. Jadi sayang banget. Enggak kaget sih. Tapi kalau boleh gue bilang, menurut gue kesalahannya Lando ya nggak perlu ini dari perspektif gue ya, menurut gue nggak perlu dibesar-besarkan lah, kayak itu cuman perkara. Nggak bisa, kita harus besar-besarin, kalau enggak kita nggak ada yang ngobrolin, nggak ada yang kita obrolin. Nggak bisa, ini podcast harus dibesar-besarkan ya. Ya kalau dari ya mungkin yang lain punya bilang kayak wah Lando nggak boleh bikin kesalahan, tapi menurut gue banyak faktor kayak apa yang terjadi sama Hamilton dan juga Rosberg di mana namanya 2016 mana di Spanyol ya? Spanyol. Austria. Ya maksud gue closing speed itu emang lu bisa react-nya emang tipis itu. Lewis bahkan menurut gue 2016 lebih parah karena dia udah lihat lampunya kedip-kedip kan. Sedangkan kemarin Lando itu dia lagi closing speed dan taunya ya depannya lagi full power juga. Dan ternyata lebih cepat dari perkiraan ya. Efek bodohnya pakai DRS. Ya itu jadi DRS tapi yang depannya kan nggak dapat ini juga dan dapat slipstream yang depan. Iya depannya nggak dapat slipstream juga dan ternyata udah. Kamera gue mati barusan. Tapi suaranya masih ada. Okay. Jadi menurut gue ya mistakes dan Lando udah ngakuin itu, tapi menurut gue bukan sesuatu yang kayak wah ini orang nggak kompeten nih buat nggak nyampe yang begitulah. Enggak lah, nggak berlebihan. Cuma gue masih costing aja, cuman costing aja buat dia. Iya, gue tetap costing buat dia betul. Gue tetap sama pendirian gue, harusnya Lando nggak boleh mistakes kayak gitu sih. Kalau kita dibicara dalam dunia yang perfect, iya tidak boleh mistake. Tentu saja. Ya, it happens. Ya maksud gue bukan yang gimana-gimana, cuma maksudnya sayang aja gitu untuk betul. Untuk McLaren guys gitu kan. Betul. Sekali lagi karena ini menurut gue perhitungan gue ini kesalahan kedua Lando gitu ya. Karena kemarin yang di Jeddah 1 hitungannya kan. Sama-sama mistakes, bukan kesalahan yang mirip memang, tapi ya sama pokoknya hitungannya kan udah mistakes gitu kan. Dan Lando sendiri udah ngakuin. Kemarin yang di Jeddah juga dia ngakuin kan kesalahan dia yang waktu di Jeddah. Di sini lagi kesalahan dia gitu. Jadi ya sayang sekali lagi. Kalau misalnya battle-nya kayak gini sama tim lain, gua paham. Masalahnya ini sesama tim. Ya sama kayak Rosberg Hamilton waktu 2016. Semua orang menyayangkan gitu, ngapain lu crash sendiri gitu sama teammate sendiri gitu kan. Harusnya kan crash ya, maksudnya battle ya sama tim lain gak apa-apa gitu, sama yang lain kompetitor. Tapi kalau sama sesama tim sendiri ngapain gitu loh. Apalagi yang lu battlein itu kemarin posisi 4 dan 5 gitu, bukan 1-2 gitu kan. Iya. Untungnya bukan 1-2. Kalau 1-2 bayangin kemarin crash misalnya, aduh itu lebih membuang 1-2 gitu ya. Kemarin membuang 4-5 ya oke lah gitu. Ya. Untungnya nggak 1-2 guys. Viral tuh. Saya 1-2 makin viral. Ya untungnya Lando udah mengakui kesalahan dan semoga dia udah berbenah karena ya
nggak tahu dia terkena mental. Sekali lagi ini gue udah bahas di podcast episode sebelumnya juga, apakah Lando kena mental karena Piastri yang baru datang di anak kemarin sore udah bisa lebih kencang dari dia dan memimpin championship standing sekarang gitu. Apakah nanti bakal ini kok Mike? Bakal apa tuh? Bakal Lando bakal comeback di paruh kedua musim sesuai dengan ramalan Jayabaya ya guys ya. Ramalan Jayabaya udah sampai di McLaren crash guys ya. Di list gitu loh atau-atau. Oh ada listnya ya. Oh ya yang list itu ya. Lando kalau pernah lihat track. Menurut ramalan Jayabaya Lando Norris akan comeback. Kita comeback. Tunggu. Kita tunggu guys. Enggak, yang crash tuh gue gak percaya loh sumpah. Beneran anjir. Terjadi cok. Gila. Wah ini ramalan Jayabaya berarti terbukti sejauh ini. Enggak guys, kita gak musrik guys. Kita gak musrik. Cuman lucu aja gitu. Ini orang-orang bikin list itu bisa kita coret satu-satu dari atas sampai bawah tuh lucu banget guys. Iya dan hampir semuanya anjir. Gak semua sih. Tapi hampir semua kan kaget ya lah. Semua anjir. So far sih semua ya. Urut. Semua. Ya comebacknya tuh OTW. Udah kan sekarang udah ngelewatin yang crash tuh. Nah bawahnya crash tuh tulisannya Lando Norris comeback. Jadi kita lihat. Ini. Lihat guys. Bener gak gitu kan? Bener aja ya. Terus tulisannya kalau nggak salah Lando Norris comeback terus Piastri ya? Piastri. Tulisannya Piastri domination cult more fans gak sih? Iya. Paling bawah itu paling bawah. Ada tulisannya tuh. Nih, gue bacain nih. Abis ini Oscar and Lando have a papaya incident. Oh itu yang sekarang nih. Udah. Terus bawahnya Lando will come back stronger after the summer break tuh setelah. Jadi kita akan lihat ramalan ini setelah summer break teman-teman. Summer break. Terus di bawahnya itu Lando WDC is mathematically still possible. Oh jadi masih bisa WDC. Possible. Tapi di bawahnya yang WDC Oscar. Ya, Oscar WDC. Terus bawahnya lagi Oscar Dominance Cult Bor Fans tuh. Jadi 2020 berarti ramalan ini 2026 Oscar Piastri akan sangat-sangat mendominasi guys berarti. Wah, terus di bawahnya Oscar Domination Lando pindah ke Williams guys. Lando happy at Williams ya bener aja. Anjing ini prediksi apa? Siapa yang bikin prediksi ini anjir? Dan semuanya so far betul ya. So far semuanya betul guys ya. Ramalan Jayabaya. Kita tunggu guys. Alright, mungkin bikinnya itu guys soal crashnya Papaya. Gak banyak yang kita bisa bahas juga di Kanada. Selain tadi Mercedes juga sekali lagi Mercedes kencang karena mesin dan kemenangan Russell mungkin bisa membuat Toto mungkin juga yakin untuk mempertahankan tim ini, momentum. Russell dan Kimi, karena kan tahun depan banyak Max Verstappen mau pindah misalnya, apakah Russell akan digusur nanti diganti sama Max? Ya ini perlu sih untuk kemenangan untuk Russell ini untuk supaya meyakinkan Toto gitu. Nih gue bisa menang bro, kalau mobil kenceng pak menang gue gitu kan. Jadi nggak perlu lah lu hire Max Verstappen mah ngapain gue aja gitu. Jadi mungkin kemenangan ini yang bisa membuat Toto berpikir ya juga ya. Iya rasa belum punya kontrak tahun depan ya. Iya makanya. Bener juga ya, apa tunggu sahur aja ya gitu kan. Karena kalau lu hire Max Verstappen pertama lebih mahal, kedua Max Verstappen itu orangnya sangat eksklusif, lu pingin mesinnya yang kalau bisa di-build around Max Verstappen doang gitu kan. Jadi lebih baik kayak gini. Gue sih kalau gue suruh milih, gue akan milih tetap Russell sama Kimi ya. Tapi ya sekali lagi gue gak tahu dalamannya F1 gimana. Hamilton aja Sainz saja digusur sama Hamilton yang sekarang kalian lihat sendiri dalam tanda kutip gak berdampak gitu kan. Jadi ya gue gak tahu apakah Hamilton pindah cuma karena sales buat jualan merch, marketing gitu kan. Gue gak tahu juga kan di dalamnya gimana gitu. Apalagi sekarang dengan rumor Ferrari yang lagi gonjang-ganjing gitu. Jadi lagi panas. Fred katanya mau diganti sama prinsipal yang di WEC, gue sih setuju. Bagus itu. Bagus Pak. Walaupun gue kasihan sama Fred, Fred kan baik banget. Terus Leclerc juga mau pindah, sekali lagi gue gak setuju kalau Leclerc pindah, stay di Ferrari. Cuma gue lebih setuju Ferrarinya yang diperbaiki, dirombak gitu.
Dia stay di Ferrari, Mike, tapi di WC, tapi di Ferrari. Ya tukeran roll lah gitu ya. Koleta ganti passer. Iya masih di Ferrari tapi. Iya kali ya. Berarti ya semoga ada something guys untuk Ferrari, karena ngelihat Ferrari di bawah itu gak asik juga gitu. Gue gak perlu Ferrari dominasi, tapi Ferrari tuh bisa strong, bisa fight di depan gitu loh. Biar asik, biar seru gitu sih. Ya. Oh iya guys, ngomong Ferrari, kemarin kan jago kan gue Ferrari kan, Lego nih. Yeah. Dia nggak pernah mau rakit Lego itu sebelum Ferrari podium. Anjir. Secapek itu bro, ngeliat Ferrari bro, capek anjing. Lah kan Ferrari udah podium kemarin. Enggak, podium abis beli kan, gue beli Lego setelah Ferrari podium. Sabar, abis beli belum pernah podium nih anjir. Dia belum bersemangat ya. Siapa sih? Sama saudara lu? Oh, kok saudara? Kan next kan kita kan di Austria nih. Austria kan ya anjir. Kadang Red Bull kan kita expect lebih lah sama Red Bull ya. Meskipun mobilnya ya si pamer dia guys, punya cewek guys, anjim. Palihan show. Yaudah, prediksi Austria yuk. Dari Regi Dansa. Verstappen bisa gak ya Austria? Aduh. Soalnya Oscar Piastri bakal Enggak, gue baju McLaren dong. Pas Verstappen 1, 2-nya Oscar Piastri. Bagus. 3-nya gue dukung ini deh, Tung Sahur ya. Oke. 4-nya boleh Hamilton. Woi, comeback dong, bagus. Tiba-tiba bagus di Austria. Kalau kemana? Tapi sebelum podium ya anjing. Iya, Luis belum pernah podium Samsak kan. Iya sih. Kimi duluan yang podium. Gua taruh Hamilton di 4 aja lah, jangan dulu podium ya. 5-nya boleh Antonelli. Nah, top 5. Leclerc mana anjir? Leclerc mana Leclerc? Leclerc 6 lah boleh lah. Ya Allah. Sedikit melintir. Pit stopnya ngelawak ya boleh. Wah, apa bener sih orang-orang mukulin lu Rex. Aduh. Oke. Sampai bener besok Regi udah, ini episode terakhir Regi guys ya di Turning Point. Pamit. Sekarang ya udah kayak dulu aja. Hai Dims. Aduh, gue sebenarnya mau naruh Leclerc P3 tapi ini Austria lagi, kampret. Satunya itu dia. Ya, gue tetap tifosi lah. Satunya Piastri. Ya Piastri anak angkatnya Leclerc kan, aman, masih tifosi. Iya, masih ya. 2-nya Oke. Verstappen, 3-nya Russell, 4-nya Leclerc, 5-nya Norris. Oh, Hamilton. 6-nya Sainz. Anjir gak ada Hamilton coy. 7-nya Albon, 8-nya Lewis, 9-nya Hülkenberg, 10 Alonso. Yuki mana? Yuki mana woi? Yuki mana woi? Parah banget lu. Gue mau dia di depan, cuman sih well. Ayo Ilham. 1, 2, 3. Cepat. Verstappen, Piastri, Leclerc, Yuki top 5. Woi. Let's go. Verstappen, Piastri, Leclerc. Menarik. Hamilton mana? Verstappen, Piastri, Leclerc, Yuki top 5. Let's go. Oke, gua Verstappen 1. Gua Leclerc 1, Verstappen 2, 3 Piastri. Wah, ini confident ini, percaya diri tinggi. Mana masih masuk akal, kan kencang sirkuitnya kan masih urusan doang. Prediksi gratis, Bos. Bebas gua. Kalau prediksi bayar, taruhannya itu enggak bakal dinaruh Ferrari situ. Kalau gua prediksi salah dan gua harus kehilangan umur gua setahun, gua enggak berani naruh Leclerc di situ. Gitu, guys, sudah mustahil ya, sangat mustahil. Sayangnya gratis, jadi gua taruh aja Leclerc di situ guys ya. Kali-kali banyak prediksi kan ya, serah kita ya. Jadi gua lebih ke harapan bukan prediksi guys. Alright, tulis prediksi kalian semua di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi teman-teman ya di Austria. Tapi at least Austria besok jam 8 balapannya ya. Jam normal guys akhirnya. Jam normal ya. Berarti ya, let's see. Dulu. Kita udah sampai balapan ke 11 besok Austria ya. 11 dari 24 balapan. Berarti 12 tuh tengah ya. Berarti kita udah hampir tengah-tengah teman-teman ya. Gila. Gue udah gak bisa bilang
udah nggak bisa bilang gini lagi, alah baru 9 balapan, alah baru 10 balapan, udah setengah aja abis ini. Gak bisa leha-leha nih masih guys. belum menang guys, Aji. Kayak Melbourne baru kemarin dah. Kayak Melbourne baru kemarin, gila. Asli cepet banget bro, gila. Kayak dia Gila, sebentar lagi merit nih guys ya. Sama Regi. Weh. Oke. Keburu merit. Oh, Meritnya sama Regi. Oke guys, itu aja hari ini dari kami. plot twist. Semoga Ferrari segera menemukan kemenangan pertamanya karena Mercedes sudah ya. Kalian fans Mercedes pasti happy ya. Dan ya jangan hujat kami ya. Mampus. Tunggu ya, tunggu. Begituin malah. Tunggu guys. Tunggu guys. Aduh. Tunggu. Kami hanya seorang Tenang, tifosi biasa. tifosi emang belum mendapatkan kemenangan. Tapi di WC sudah sih. Cuma sales kita nomor 1 Wosh. Ya Allah. Yang penting sales. Lu kayak fans Arsenal yang itu Mike, anjir. Sales nomor 1. Lu kayak fans Arsenal yang bilang gak apa-apa kita gak punya piala UCL, yang penting HP gua 2. Gue kaget banget dia ngomong gitu. Gue kaget banget dia ngomong gitu. Dia ngomong gue yang malu ya. Ya, gimana ya, emang Ferrari belum menang-menang guys. Yang penting gue punya gimana ya? Lego gue punya Lego 3. Wah tuh banyak. Yang penting gue punya Lego 3 juga. McLaren 2 masih 1. Ya. Gue 4 tuh sama William yang gede tuh. Yang Nih guys, belum coach kiri, coach kanan guys. masih gue jual. Coach kiri, coach kanan guys. Gue jual nih. Siap coach. Promosi. Promosi. Oke guys, kita aja. Satu lagi. Benar. Mana Aduh, kebanyakan kedus-kedus di bawah semua. Oke guys, kalau gitu thank you so much yang udah mendengar. Semoga bisa menemani makan siang kalian, makan sore kalian, makan malam kalian, makan pagi kalian, makan apapun itu ya. Dan semoga bisa menemani hari-hari kalian pokoknya ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe ke channel F1 Speed. Bantu F1 Speed ke 200.000 subscriber. Dan tulis pendapat kalian semua tentang balapan Kanada kemarin. Tentang Norris juga mungkin boleh pendapat kalian sendiri gimana. Apakah enggak itu harusnya Piastri yang tolol bang? Nggak boleh, tulis aja di kolom komentar. Nanti mungkin paling kalian dihujat sama orang lain. Iya. Kalau kalian hujat sih gue liatin aja. Dan ya, thank you so much guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bantu F1 Speed ke 200.000 sekali lagi. Dan ya, itu aja hari dari kami. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye bye. See you guys.